Halo teman-teman, hari ini saya akan membawa kalian ke sebuah perjalanan penuh dengan kejutan dan plot twist yang seolah-olah diambil langsung dari film konspirasi, tapi percayalah, semuanya 100% nyata. Jika kalian pernah meragukan suatu teori dan berpikir, nggak mungkin ini benar, bersiaplah, karena kita akan menjelajahi 5 teori konspirasi yang awalnya tampak gila, tapi akhirnya terbukti benar. Dan tentu saja, kita tidak akan berhenti di permukaan saja. Saya akan membahas fakta, detail, dan referensi agar kalian bisa melihat seberapa dalam lubang ini. Yuk, kita mulai. Kasus nomor 1, CIA dan seni modern sebagai senjata budaya. Kita mulai dengan sebuah cerita yang terdengar seperti diambil dari novel mata-mata, tetapi ini benar-benar nyata. Selama Perang Dingin, Amerika Serikat dan Uni Soviet tidak hanya bersaing dalam hal kekuatan militer dan ekonomi, tetapi juga dalam supremasi ideologi. Di tengah situasi itu, muncul teori bahwa CIA berada di balik promosi aliran seni ekspresionisme abstrak, sebuah gerakan seni yang melibatkan nama-nama seperti Jackson Pollock dan Mark Rothko. Motivasinya menunjukkan kepada dunia bahwa Barat adalah pusat kebebasan kreatif dan budaya, sementara blok Soviet mempertahankan seni yang kaku dan terkontrol. Ide ini mungkin terdengar berlebihan, tetapi terbukti benar ketika dokumen-dokumen CIA dideklasifikasi dan menunjukkan bahwa agensi tersebut memang mendanai acara dan pameran seni melalui perantara seperti Congress for Cultural Freedom. Organisasi ini yang beroperasi di lebih dari 35 negara adalah cabang tersembunyi CIA untuk mempromosikan budaya Barat. Majalah The Independent bahkan menerbitkan artikel yang merinci bagaimana aksi-aksi ini bertujuan untuk menunjukkan keunggulan kapitalisme dibandingkan sosialisme. Gimana? Terdengar seperti naskah film, kan? Lanjut ke kasus nomor 2, pengawasan massal oleh NSA. Kisah berikut ini adalah contoh klasik bahwa kenyataan kadang lebih aneh daripada fiksi. Selama bertahun-tahun, gagasan bahwa pemerintah Al-Qaeda memata-matai komunikasi warganya dianggap sebagai teori konspirasi yang layak jadi film Hollywood. Hingga pada tahun 2013, Edward Snowden, mantan analis sistem NSA, National Security Agency, mengungkapkan kepada dunia bahwa teori ini bukan hanya benar, tetapi jauh lebih invasif daripada yang dibayangkan. Dalam serangkaian dokumen yang dibocorkan, Snowden menunjukkan bahwa program seperti PRISM mengumpulkan dan menyimpan data dari perusahaan-perusahaan seperti Google, Facebook, dan Apple, memantau email, pesan, dan panggilan dari jutaan warga biasa. Detail-detail ini dipublikasikan oleh media seperti The Guardian dan The Washington Post, memicu debat global tentang privasi dan keamanan. Pengungkapan ini begitu berdampak hingga banyak negara mulai meninjau kembali kebijakan keamanan siber mereka. Presiden Kemal saat itu, Barack Obama, bahkan harus membuat pernyataan publik membela praktik-praktik NSA sebagai hal yang diperlukan demi keamanan nasional. Namun kenyataannya, sejak itu, kepercayaan terhadap perusahaan teknologi besar dan pemerintah AS tidak pernah sama lagi, dan pertanyaan pun muncul. Siapa lagi yang mendengar percakapan kita? Sekarang kita lanjut ke nomor 3 dalam daftar kita. Insiden Rio Centro. Kembali ke Brasil dan salah satu kisah paling mengejutkan dalam sejarah kita. Insiden Rio Centro tahun 1981. Selama rezim militer, penindasan adalah hal yang biasa. Tetapi gagasan bahwa pemerintah militer sendiri merencanakan serangan terhadap warga sipil untuk membenarkan kelanjutan rezim tampak terlalu konspiratif untuk dipercaya. Namun itulah yang sebenarnya terjadi. Rencananya adalah meledakkan bom di sebuah konser di Rio Centro, di mana ribuan pemuda berkumpul dan menyalahkan subversif untuk membenarkan tindakan otoriter yang lebih lanjut. Namun, bom itu meledak lebih awal, menewaskan Sersan Guilherme Pereira do Rosario dan melukai Kapten Wilson Machado dengan parah. Skandal ini ditutup-tutupi pada saat itu, tetapi seiring waktu, investigasi, termasuk pengungkapan Komisi Nasional Kebenaran,
mengungkapkan detail mengerikan yang mengonfirmasi rencana tersebut. Kasus ini begitu ikonik sehingga menjadi simbol dari strategi kotor yang bisa digunakan rezim otoriter untuk mempertahankan kekuasaan. Laporan dan kesaksian dari mantan militer yang dipublikasikan di media seperti Folha de São Paulo dan O Globo membantu mengonfirmasi kebenaran konspirasi ini yang selama bertahun-tahun dianggap tidak masuk akal. Jika ini tidak membuat Anda mempertimbangkan kembali teori-teori yang kita anggap mustahil, saya tidak tahu apa lagi yang bisa. Berikutnya, kasus nomor 4, mafia dan pemerintah AKS. Siap-siap, ini seperti naskah film mafia, tapi dengan cap kenyataan. Hubungan antara mafia dan pemerintah Dietes pada tahun 60-an dan 70-an tampak seperti sesuatu yang hanya ada di film seperti The Godfather, tetapi kenyataannya hubungan ini jauh lebih nyata daripada yang diperkirakan. Keterlibatan mafia dalam pemilihan John F. Kennedy adalah salah satu teori yang paling sering dibicarakan. Menurut investigasi dan laporan dari sumber-sumber seperti The New York Times dan buku-buku seperti The Last Testament of Lucky Luciano, Sam Giancana, seorang bos mafia terkenal dari Chicago, diduga menggunakan pengaruhnya untuk mengamankan suara di negara-negara bagian penting sebagai imbalan untuk bantuan politik. Kisah ini semakin memanas ketika Robert Kennedy, saudara JFK dan Jaksa Agung memulai pengejaran sengit terhadap mafia, mengkhianati kesepakatan diam-diam yang telah dibuat. Perang antara pemerintah dan mafia ini berakhir dengan banyak pembunuhan, mencurigakan, dan aliansi yang rusak. Hingga hari ini, para sejarawan dan peneliti masih memperdebatkan seberapa dalam hubungan ini, tetapi satu hal pasti, mafia memang memiliki tentakel di politik Amerika, dan konsekuensinya sangat besar. Dan akhirnya, kasus nomor 5, proyek MK Ultra. Terakhir, tapi jelas tidak kalah penting, ada proyek MK Ultra yang terkenal, jenis cerita yang membuat Anda mempertanyakan batasan etika. Sejak tahun 50-an, CIA memulai serangkaian eksperimen rahasia dengan tujuan mengembangkan metode pengendalian pikiran dan teknik interogasi yang lebih canggih. Program ini melibatkan pengujian pada manusia dengan menggunakan obat-obatan halusinogenik, terutama LSD, tanpa persetujuan para partisipan. Universitas, rumah sakit, dan penjara menjadi tempat eksperimen yang hari ini akan dianggap sebagai kejahatan terhadap hak asasi manusia. Pengungkapan proyek ini muncul ke publik pada tahun 1975 ketika Komite Church yang dipimpin oleh Senator Frank Church menyelidiki penyalahgunaan kekuasaan oleh badan-badan intelijen ADST. Dokumen-dokumen banyak yang dihancurkan, tetapi yang tersisa cukup untuk mengonfirmasi bahwa CIA memang melakukan eksperimen-eksperimen ini. Sumber-sumber seperti The New York Times dan buku Acid Dreams merinci dampak-dampak mengerikan dari proyek ini, termasuk kematian dan kerusakan psikologis yang tak terpulihkan bagi banyak orang yang terlibat. Kasus ini adalah pengingat kelam tentang seberapa jauh sebuah pemerintah dapat melangkah atas nama keamanan nasional dan kontrol. Jadi, itu dia teman-teman. Itulah 5 teori konspirasi yang awalnya terdengar seperti fiksi belaka, tetapi ternyata benar-benar terjadi. Dari pengawasan artistik hingga eksperimen pengendalian pikiran, kenyataannya seringkali lebih luar biasa daripada naskah film manapun. Jika kalian suka, jangan lupa beri like, subscribe untuk lebih banyak teori dan misteri yang terungkap, dan komentar di bawah cerita mana yang menurut kalian paling tak bisa dipercaya. Atau, lebih baik lagi, beritahu saya jika ada teori lain yang menurut kalian suatu hari akan beralih dari enggak mungkin ke wah, ternyata benar. Sampai jumpa, dan ingat, tidak semua hal seperti yang terlihat. Sampai jumpa.